Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tata istilah dalam bahasa Indonesia atau Grammar of Terms in Indonesian. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana istilah dalam bahasa Indonesia dibentuk dan distandarisasi, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan komunikasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa ilmu pengetahuan membutuhkan kosakata yang baku dan terstandar agar komunikasi bisa berlangsung secara efektif dan akurat. Tata istilah atau grammar berperan penting dalam membentuk dan menyusun istilah yang jelas dan seragam di berbagai bidang. Tanpa aturan yang baik, makna bisa jadi membingungkan dan menghambat perkembangan ilmu. Oleh karena itu, dalam materi ini, saya akan menjelaskan dan membahas prinsip-prinsip, sumber dan proses pembentukan istilah yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Mengapa tata istilah itu penting? Karena istilah yang jelas dan tepat mencegah kesalahpahaman, memudahkan proses belajar mengajar, serta memperlancar komunikasi antar ilmuwan dan antar bidang. Dengan adanya istilah yang terstandarisasi, penyebaran ilmu dan informasi menjadi lebih mudah dan konsisten. Prinsip-prinsip pembentukan istilah ada tiga prinsip utama dalam pembentukan istilah. Yang pertama, makna yang tepat. Artinya harus benar-benar mewakili konsep yang dimaksud. Kedua, singkat agar istilah mudah diingat dan diucapkan. Dan ketiga, istilah harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang berlaku. Kemudian sumber-sumber istilah. Istilah dalam bahasa Indonesia bisa berasal dari bahasa Indonesia itu sendiri, seperti pengembangan kata yang sudah ada. Yang kedua, bahasa asing yang sering diserap dan disesuaikan pelafalan atau penulisannya. Dan bahasa daerah yang juga menjadi sumber kekayaan istilah nasional. Proses standarisasi istilah. Standarisasi istilah dilakukan oleh Badan Bahasa. Proses ini melibatkan para ahli di bidang terkait untuk memastikan istilah yang dibentuk benar-benar sesuai dan bisa diterima secara luas. Setelah itu, istilah yang telah distandarisasi akan disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa digunakan secara konsisten. Beberapa contoh istilah yang sudah dibakukan, yakni ada download menjadi unduh, inflation menjadi inflasi, dan kata masuk bisa membentuk kata benda masukan. Ini menunjukkan bahwa pembentukan istilah bisa berasal dari bahasa asing maupun bahasa Indonesia sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa tata istilah berperan penting dalam memperkaya dan menertibkan bahasa Indonesia, terutama dalam konteks akademik dan profesional. Dengan memahami prinsip, sumber, dan proses pembentukan istilah, kita bisa turut menjaga agar bahasa Indonesia terus berkembang secara ilmiah dan komunikatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.